Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulai walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Dan pun kita memohon kepada Allah agar kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang setia mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau dunia menjadi bercahaya, bersinar, penuh dengan hidayah dan juga nur ilahi. Berkat beliau pula kehidupan di dunia menjadi damai dan tentram serta sejahtera. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita surat Al-Baqarah. Ya, masuk pada ayat 123. Artinya ini bagian terakhir ya. Kalau di dalam surat atau di dalam Quran biasanya ada ya, juz terbagi pada ya dua hizib ya. Hizib pertama, hizib kedua. Hizib pertama terbagi 4 rubu ya, rubu 1, rubu 2, rubu 3, rubu 4 ya. Ya, rubu 3, rubu 4, dan juga yang kedua, hizib yang kedua ada rubu pertama, rubu kedua, rubu ketiga, dan rubu keempat. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada rubu terakhir ya, rubu keempat, terkait dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahunna, dan Nabi Ibrahim sukses menunaikan ujian-ujian tersebut. Dan Allah berfirman, ya, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu sebagai pemimpin. Maka Nabi Ibrahim berkata, apakah termasuk keturunanku? Maka Allah menjawab, la yanalu ahdiz zalimin. Iya, kecuali tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Nah, paling tidak pada ayat ini kita bisa ambil 4 hal, ya, 4 bagian. Yang pertama, kalimat yang pertamanya atau di awal ayat ini Allah berfirman wa idibtala, dan ingatlah ketika Allah menguji. Di kalimatin, dengan beberapa ujian atau dengan banyak ujian. Fa'atammahunna. Ini yang keduanya, maka Nabi Ibrahim sukses menjalankan ujian-ujian tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan pelaksanaan yang sukses itu memuji dan menetapkan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini bagian ketiga ya pada ayat ini, bahwa Allah akhirnya menetapkan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin. Dan yang terakhir,
Ketika Nabi Ibrahim bertanya, apakah yang akan menjadi pemimpin termasuk keluarganya atau keturunannya kelak? Ya, maka bagi bagian terakhir Allah mengatakan akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang zolim. Ya. Artinya orang yang taat, orang yang patuh, orang yang senantiasa menjalankan syariat Allah akan diberikan itu amanah kepemimpinan, ya, namun tidak akan diberikan kepada yang zolim, yang aniaya terhadap dirinya atau juga terhadap orang lain. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita bahas satu persatu, nampaknya memang ya menurut saya tidak akan selesai satu hari ini ya pembahasan ayat ini. Panjang sebenarnya kalau kita ingin bahas secara rinci. Ya. Pertama misalkan kita melihat bagian pertama di awal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idhi betala. Dan ingatlah ketika Allah wa idhi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai ujian, dengan banyak ujian. Ya kan? Nah, kata ibtala itu hakikatnya adalah ya berarti ujian. Dan definisi atau kata yang sama dalam bahasa Arab yang diartikan dengan ujian itu ada 4 ya, selain daripada kata ibtala. Ibtala berarti dari bala ya belu ya, balaan ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ujian. Bahkan banyak ayat juga menyebutkan terkait dengan ini. Bahkan di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk memberikan ujian kepada makhluknya, terutama manusia. Dalam surat Tabarok ya atau surat Al-Muluk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian manusia. Setelah ujian itu akan ketahuan siapa di antara kalian yang prestasinya dalam kerja-kerja itu terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Nah, artinya memang ujian itu untuk melihat prestasi. Untuk melihat dari sekian banyak manusia yang akhirnya berhasil menjalankan ujian, lalu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, apresiasi dari Allah dengan prestasi yang disebutkan dengan ahsanu amala. Kerjanya terbaik, kerjanya profesional, kerjanya memiliki tingkat ya kebaikan yang tinggi. Ya, jadi Allah tidak mengatakan hasana amala, tapi ahsan amala. Itu dari kalimat ibtala atau bala. Ya. Nah, kata lain dari kata bala adalah musibah. Ya, kalau musibah itu ya dalam bahasa Arab diartikan dengan kullu makruhin yahullu bil insan. Kata musibah itu biasanya atau diartikan dengan setiap sesuatu yang tidak disukai dan dialami oleh manusia. Jadi setiap peristiwa kejadian yang memang tidak disukai. Seperti sekarang kita sedang mengalami musibah. Pandemi yang sudah hampir ya 2 tahun berjalan. Ada juga di tengah musibah ini yang sakit, yang meninggal, ya. Bahkan juga yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan. Ini musibah, sesuatu yang memang tidak disukai oleh makhluk berupa insan, manusia. Dan ini juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang kelak akan kita bahas, ya, alladzina idza asabatkum musibah. Walaupun sebelumnya Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris shabirin. Jadi dan kami pasti akan menguji kalian ya dengan sesuatu ya dengan kekurangan ya baik dari harta, dari jiwa, dari makanan, buah-buahan dan sebagainya. Setelah itu baru Allah mengatakan alladzina idza asabatkum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah ya,
sesuatu yang tidak disukai tadi, ya, musibah itu. Maka akhirnya dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah ini sama ya, artinya bala dengan musibah. Artinya memang di antara kalimat yang berarti ujian itu sesuatu yang pasti tidak kita inginkan, sesuatu yang ya kita berharap terhindar darinya. Walaupun semua itu pasti akan kita dapati. Apalagi juga kalau diartikan dari kalimat yang ada ya, yaitu musibah itu dari asal katanya ma'asoba. Asoba itu artinya menimpa. Yang sudah pasti menimpa. Dalam hadis Nabi SAW juga dikatakan ya ma'asobaka lam yakun liyukhti'aka, bahwa apa yang sudah menjadi ketetapan untukmu tidak akan bisa bergeser. Yang sudah menjadi ketetapan Allah tidak akan bisa ya terhindar. Tidak akan meleset itu. Karena sudah menjadi ketetapan Allah ya. Ma'asobaka. Ini ketika kita berada di dalam kondisi pandemi ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ma'asobana lam yakun liyukhti'ana ya. Ma'asobakum lam yakun liyukhti'akum ya. Jadi apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, yang sudah pasti tertimpa dari Allah Subhanahu wa taala dari suatu kaum, setiap insan ya, setiap pribadi itu pasti akan terjadi. Lam yakun liyukhti'aka, tidak akan tergeser itu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa adapun yang bukan menjadi ketetapan tidak akan tertimpa, kan gitu. Bahkan surat Al-Hadid juga Allah kuatkan gitu kan. Ya. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabru'aha. Tidaklah menimpa suatu kampung, suatu negeri atau setiap jiwa kecuali memang sudah menjadi ketetapan Allah ya. Sudah menjadi ketetapan Allah, sudah ditulis dalam kitab di Lauhil Mahfuz. Artinya sejak dahulu kala sebenarnya pandemi ini sudah ditetapkan Allah. Ya terjadi tahun ini, sekian ini kan gitu. Nah sekarang memang kita yang menghadapinya. Jadi nggak bisa kita katakan ini merupakan musibah karena perbuatan manusia. Memang mungkin ada andil dari perbuatan manusia, tapi kita tidak bisa juga katakan ya Allah tidak punya kerja di sini. Allah tetap ya memang menetapkan ini merupakan pandemi sebagai daripada musibah yang harus kita hadapi. Nah ini kalimat dari musibah. Nah kalimat yang ketiga sama arti dengan ujian adalah fitnah. Fitnah juga kita artikan dengan ujian, walaupun seringkali fitnah itu dimaknakan dengan celaan ya atau isu ya, berita-berita bohong yang disebarkan oleh seseorang kepada orang lain. Tapi yang kita bisa artikan yang berarti ujian adalah fitnah ini yang artinya adalah izabatul insan hatta yakuna jayyidan. Apa itu izabah? Bagaimana seseorang itu ketika terkena fitnah itu sedang dilebur ya. Dilakukan peleburan terhadap diri manusia sehingga nanti menjadi orang yang terbaik. Diibaratkan fitnah itu seperti emas ya. Emas ketika diambil dari perut bumi, dia kan masih gelontongan ya atau gelondongan ya. Masih dalam bentuk pasir-pasir yang belum ada harganya. Memang ada harganya tapi tidak lebih tinggi ketika akhirnya setelah dia ditempa ya, dibakar, dipilah ya atau juga dipukul ya, dipola ya, sehingga ketika dia berada di etalase di toko-toko itu lebih mahal daripada ketika pertama kali ditemukan. Ya. Artinya memang manusia sedang difitnah oleh Allah ya. Artinya sedang diuji oleh Allah, kita sedang diuji. Ya. Dalam rangka apa? Ya. Dalam rangka tamhis, dalam rangka bagaimana kita dipilih oleh Allah ya, sehingga kita menjadi orang yang terbaik ketika selesai menunaikan atau menjalani ujian ini. Kita mungkin ditempa, kita mungkin dipukul, kita mungkin dibakar ya. Ketika kita melakukan itu dan mendapatkan itu, kita berusaha dan berhasil melaksanakan dan menunaikan itu, maka insya Allah keluarnya setelah ujian ini menjadi ayyukum ahsanu amala. Ada mungkin yang sedang ditempa sakit ya. Ada mungkin yang sedang ditimpa ya
dikeluarkan dari tempat pekerjaan, ya, atau berkurang pendapatan, atau mungkin sampai ada kematian, ya. Ketika keluarannya sabar dengan ini. Ada juga mungkin yang ada sakitnya permanen, ya. Walaupun tetap ada usaha, kita kerja terus berusaha untuk sembuh dari sakit, yang insya Allah akan sembuhkan, Allah akan sembuhkan. Tapi kalau misalkan nggak berhasil atau belum sampai, ya, kita mendapatkan itu, yakinlah bahwa ini merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang, ya, mempola dan juga membimbing kita, membina kita, menempa kita untuk menjadi manusia terbaik. Izabatul insan hatta yakuna jayyidan. Kita sedang dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seseorang mukmin yang terbaik, ya. Ada mukmin, mungkin ada mukmin yang baik, ada mukmin yang terbaik. Kita pengen yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala ini. Ini bagian daripada makna, ya, lain kata, ya, dari ibtala, yaitu fitnah. Nah, yang ketiga adalah imtihan. Dari musibah, kemudian fitnah, ada juga imtihan. Nah, imtihan ini adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang, ya, mencari siapa di antara yang nanti menjalankan ujian itu mendapatkan prestasi terbaik. Ibaratnya seperti orang yang sedang belajar, ya. Ya, mungkin kita semua pernah, ya, mengikuti pelajaran, ya, baik dari tingkat SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kita selalu menjalankan ujian, ya. Ada yang per semester, ada yang per triwulan, ya. Ya. Dan ini kan bagian daripada ujian yang dijalani oleh seorang pelajar yang nanti setelah ujian nampak kelihatan yang nilainya bagus siapa, yang nilai kurang siapa. Lalu akhirnya keluar memiliki ijazah. Ijazahnya nanti akan kelihatan juga siapa yang kaum laut, ya, siapa yang baik, sangat baik, siapa yang baik, ya, siapa yang mendapatkan IPK, ya, B, ya, A, B, C atau D, ya kan? Ini kan bagian daripada ujian yang dilakukan oleh seorang pelajar ketika dia, ya, berada dalam, ya, pendidikan. Nah, kita juga sedang dalam pendidikan Allah. Kita sedang menjalani pembinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berada dalam ujiannya. Apakah kita kelak nanti keluar dari ujian ini mendapatkan ijazah kaum laut, atau sangat baik, atau sekedar baik saja, atau cukup, atau na'udzubillah sampai mendapatkan, ya, IPK D, ya. Atau na'udzubillah tidak, ya, tidak kita inginkan ini. Kita berharap dalam ujian imtihan ini kita mendapatkan, ya, ganjaran atau juga, ya, apresiasi ujian dari Allah yang terbaik. Laksanakanlah ujian ini, ya, dengan baik, ya, niscaya dan insya Allah Allah juga akan melihat kerja-kerja kita. Lalu yang terakhir di antara kalimat ibtala itu adalah dengan ikhtibar, ya. Kata lain, ya, dari ibtala adalah ikhtibar. Apa ikhtibar? Ikhtibar adalah ujian yang artinya agar manusia punya pengalaman, khibrah, ya. Dari ujian itulah nanti manusia mendapatkan pengalamannya. Pengalaman bagaimana menanggulangi musibah, ya. Pengalaman bagaimana bisa eksis ketika mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, ya. Bisa jadi ujian ini tidak lebih berat dengan ujian yang akan datang, ya. Bahkan juga Nabi SAW memberitakan kepada kita sebagai orang tua untuk membina anak-anak yang terbaik, ya, karena mereka akan menjalani kehidupan yang lebih berat daripada sekarang ini. Itu, ya. Jadi bagian daripada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari ibtila adalah agar kita senantiasa, ya, mengakui bahwa kita sedang dalam ujian Allah. Kita yakin adanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita punya kerja untuk menjadi orang yang keluar dari ujian ini. Apakah yang kita yakin bahwa musibah itu pasti menimpa diri kita, yang tidak kita bisa menghindar kalau sudah menjadi ketetapan Allah. Artinya kita yakin adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada fitnah, ya, sebagai peleburan kita untuk menjadi orang yang terbaik, ya, setelah ujian, atau, ya, dalam rangka agar kita mendapatkan ijazah, ya, apresiasi dan pujian dari Allah, ya, atau juga bagian daripada ikhtibar.
kita memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak dari ujian. Nah, kita kembali kepada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai ujiannya. Ya, kalimat ini ya diartikan dengan ujian-ujian atau ujian yang banyak. Apa saja ujiannya? Masya Allah ya, bisa kita dapatkan atau kita lihat dalam perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim tidak pernah lepas dari ujian. Baik sejak beliau lahir sampai beliau mendapatkan perintah untuk menjalankan tugas risalah. Ya, dari kecil ya, dari sejak lahir terus menjadi pemuda, lalu menjadi seorang bapak ya, seorang ayah ya. Bahkan sebelum menjadi seorang ayah cukup sudah menjadi seorang suami ya. Terus ketika menjadi seorang ayah dari ya anak nama Ismail, terus nama ya Nabi Ishak, terus nanti setelah itu bahkan di saat perjalanan keluarga juga bersama orang tuanya dia menghadapi orang tua yang memang begitu keras, bahkan menjadi seorang pembuat berhala ya. Kita lihat misalkan ya, di mana Rasul kita nih ya, atau Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di awal beliau lahir ya, beliau kan lahir di masa di mana kerajaan yang sangat zalim saat itu ya, Raja Namrus ya. Di mana sebelum lahirnya Raja Namrus ini melihat bintang-bintang ya. Jadi ada bintang-bintang di atas itu kok tiba-tiba redup ya. Bahkan ada yang berjatuhan. Nah, ketika ditanya akan hal itu, ya ada yang mengatakan bahwa ini merupakan tanda kejatuhan kerajaan Namrus. Maka beliau tidak ingin, ya, beliau ingin menghalangi, sehingga akhirnya setiap yang lahir di masa itu, bayi yang lahir maka harus dibunuh, sehingga nanti tidak menjadi sebab runtuhnya kerajaannya ketika bayi ini menjadi dewasa. Nah akhirnya ya Nabi Ibrahim ya oleh ibunya sebelum ya, ibunya melahirkan Nabi Ibrahim itu langsung dibawa keluar kota ya, oleh ibunya. Ya. Pokoknya jangan sampai ya dia terbunuh oleh karena kelahirannya. Di saat pemerintah yang zalim melakukan pembersihan dari anak-anak terutama yang laki-laki lahir pada saat itu, sehingga dibawalah dia ya ke tempat yang jauh oleh ibunya. Lalu akhirnya setelah lahir Nabi Ibrahim diletakkan di sebuah gua. Ya tentunya kan ibunya harus kembali, harus pulang ya. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim tidak bisa dibimbing dengan baik oleh orang tuanya. Jadi Ibrahim kemudian ditinggalkan di dalam gua ya, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya yang melindungi dan menjaga dan memelihara Nabi Ibrahim dengan diutusnya malaikat Jibril. Sehingga Nabi Ibrahim tumbuh di dalam goa dengan cepat ya, bahkan dia bisa berjalan dan bisa berbicara di saat berusia 20 hari. Ini tentunya kisah yang disebutkan ya dalam berbagai dalam berbagai sumber, yang mana beliau lahir tepatnya di daerah atau di kota Babilonia ya, atau yang sekarang Irak ya. Nah akhirnya ujian pertama Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi Ibrahim tidak dirawat, tidak dibina oleh orang tuanya, kecuali oleh Allah langsung dan juga oleh ya tentunya diperintah kepada malaikat untuk mengasuhnya. Sampai akhirnya ketika beliau menjadi pemuda. Beliau pemuda yang cerdas, beliau pemuda yang melihat ada banyak ketidaksesuaian kehidupan manusia dengan ya agama yang dianut atau dengan posisi sebagai manusia. Kok kenapa berhala disembah? Ya. Akhirnya ya di usia yang cukup muda ya, ini kan dikisahkan dalam surat Al-Anbiya ya, di mana saat menjadi muda beliau melihat manusia, masyarakat itu menyembah berhala. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya-tanya ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 66 sampai 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya, yang artinya mengapa kamu menyembah selain Allah, kata Nabi Ibrahim. Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak mendatangkan mudarat kepada kamu. Celakalah kamu dan yang kamu sembah selain Allah, tidaklah kamu mengerti. Kan gitu, ha? Tapi akhirnya ya kaum karena sudah sekian lama menyembah, ya bahkan diwajibkan oleh Raja Namrus, mereka tidak ya memperhatikan perkataan Nabi Ibrahim ini. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim muda saat itu menunggu-nunggu saat-saat ya mereka meninggalkan berhala. Ya. Maksudnya tidak menyembah di saat itu. Ya. Nah terjadilah bahwa setiap tahun itu biasanya ada perayaan besar. Ya. Jadi saat perayaan besar itu kan ditinggal, ya, meninggalkan berhala, tempat pemujian, ya atau kuil pemujaan itu ditinggalkan oleh kaumnya. Maka saat sepi itu Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala kecuali yang besar, disisakan satu. Ya, disisakan satu. Namun sebelum Nabi Ibrahim menghancurkan itu, Nabi bertanya kepada berhala, mengapa kamu tidak makan? Ya, kalau memang bisa berbicara kan, akhirnya Nabi Ibrahim bertanya, mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ya, akhirnya karena tidak ada jawaban, ya, maka Nabi Ibrahim menghancurkan. Nah tentunya setelah hancur ya kecuali satu yang besar, pulanglah ya kaumnya ya. Dan akhirnya ketika melihat semuanya pada hancur, bertanya-tanya siapa yang melakukan. Nah, makanya di situ ada yang menyebutkan ya bahwa yang menghancurkannya adalah pemuda yang bernama Nabi Ibrahim. Qalu innahu fatan yusammalahu Ibrahim ya. Ada pemuda yang bernama Ibrahim. Nah, diketahui bahwa ini adalah pemuda yang menghancurkan, maka akhirnya Raja Namrus memerintahkan untuk membakar, ya, melemparkan ke dalam api yang besar. Ya. Ini ujian keduanya, kan? Ujian keduanya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Tapi sungguh ya Allah Subhanahu Wa Taala maha ya melakukan apa saja. Api yang asalnya adalah panas, kita pun akan merasakan panas ketika mendekatkan api. Tapi Nabi Ibrahim tidak demikian. Bagi Nabi Ibrahim, api adalah dingin. Maka ya tentunya ini perintah Allah ya. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, kami katakan kepada api, jadilah kau api yang menjadi dingin, bukan panas, bukan membakar ya, untuk memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nah di tengah terbakarnya juga datang itu pertolongan ya. Pertolongan dari malaikat ya kan. Ya, ini juga tentunya akan keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, bukan kepada yang lain. Ketika ada bala bantuan, ya dikatakan, alakah hajai Ibrahim, kamu butuh bantuan saya enggak, wahai Ibrahim? Maka Nabi enggak, dia mengatakan, wa am anta fala, ya. Pada kamu aku tidak membutuhkan, kecuali aku butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, ya ujian kedua pun berhasil dilewati oleh Nabi Ibrahim. Ujian ketiga apa? Ujian ketiga menghadapi orang tuanya. Orang tua yang menjadi pembuat berhala, penyembah berhala, maka disampaikanlah dengan cara yang sopan, yang santun oleh Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Bahwa aku mendapatkan hidayah dari Allah, tinggalkanlah wahai bapa akan sesembahan. Aku diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah engkau mengikuti aku. Dan terus dilakukan dengan cara yang sopan dan santun sehingga akhirnya Nabi Ibrahim ya diusir oleh orang tuanya ya. Maka ya orang tuanya mengatakan la ilam tantahi la arjumannaka fahjurni maliya. Kalau engkau wahai Ibrahim, kalau kamu nggak berhenti dari menasihati aku lempar kamu ya. Aku siksa kamu ya. Karena udah senang, aku usir kamu, tinggalkan aku sendiri ya. Tapi Nabi Ibrahim dengan sopannya, dengan santunnya mengatakan, ya, aku akan mohon tetap selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampuni kamu wahai orang tua. Ya, di tengah ujian, ya memang Nabi Ibrahim mendapatkan cercaan, bahkan pengusiran dari orang tua, tapi Nabi Ibrahim tetap menghormati orang tuanya. Ini ujian ketiga. Nah, ujian keempatnya adalah ketika Nabi Ibrahim mulai berkeluarga, yaitu dengan Siti Sarah. Siti Sarah adalah wanita yang cantik yang ditemui yang menjadi pendamping Nabi Ibrahim ya.
Namun ujiannya adalah sekian lama menikah tidak mendapatkan anak. Nabi Ibrahim rindu akan anak tapi tidak mendapatkannya. Ya, inilah ketentuan juga dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar sabar atau tidak menanti seorang anak ketika sudah menikah sekian lama tidak mendapatkan anak. Sabar-sabarlah. Kelak mungkin nanti ada Allah berikan waktunya untuk mendapatkan momongan, untuk mendapatkan penerus generasi yang akan datang. Akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim ya, ketika Raja Namrud sudah hancur ya, akhirnya Nabi Ibrahim pergi membawa Siti Hajar ke tempat lain ya, hijrah ya. Hijrahlah Nabi Ibrahim ke negeri Mesir. Namun di negeri Mesir ada juga raja yang zalim. Tidak sebutkan apakah Firaun ya itu, tapi yang jelas ada di sana raja yang ketika dia mendapatkan seorang wanita ya, dan itu merupakan istri dari seorang laki-laki, dia akan merebutnya. Maka disitulah menjadi strategi Nabi Ibrahim untuk terlepas dari ujian ya. Jadi ketika akhirnya Nabi Ibrahim ke Mesir bersama istrinya, dan istrinya Sarah ini dipanggil atau terlihat cantik oleh seorang raja, dipanggil ya, ingin dijadikan sebagai istrinya atau direbut dari istri Nabi Ibrahim ya. Nah, namun sebelum dipanggil, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau kamu nanti ditanya, bilang saja bahwa engkau adalah saudara aku ya. Karena kalau dianggap saudara, maka ya raja ini tidak mengambilnya. Nah, singkat cerita memang ketika Sarah berhadapan dengan raja itu ingin disentuh ya, ingin disentuh oleh sang raja. Maka sekali itu juga dalam riwayatnya disebutkan raja ini tangannya langsung ya kaku ya, langsung terkena seperti stroke ya, tidak bisa bergerak ya, kesakitan. Akhirnya raja ini meminta kepada Sarah, doakan aku agar aku bisa sembuh ya. Karena kasihan, akhirnya Sarah mendoakan dan sembuh. Tapi setelah itu dilakukan lagi ya, akhirnya terjadi lagi sakit lagi, bertambah parah sakitnya. Akhirnya diminta lagi kesembuhan, setelah itu disembuhkan dan setelah itu dilepas ya. Ketika ditanya apakah kamu istrinya Nabi Ibrahim, istri Ibrahim, maka kata dia, saya adalah saudarinya. Ini sebenarnya kiasan saja ya. Ya, kiasan bukan berarti berbohong ya. Artinya saudari seiman ya kan. Bahwa Nabi Ibrahim ya, istrinya adalah saudari seiman ya. Saudara seiman walaupun dia adalah sebagai istri. Tapi kan secara kiasan saudari itu seperti yang mungkin dipahami oleh raja ya, adiknya dari Ibrahim alaihissalam. Ini dilepas, dan setelah dilepas rupanya Raja Namrud ini, raja yang Mesir ini memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim. Budak-budaknya diberikan kepada Nabi Ibrahim. Di antara budak itu adalah Hajar ya, di antara budaknya Hajar yang nanti kelak diambil oleh Nabi Ibrahim. Dan singkat cerita pula, lama tidak mendapatkan anak, Sarah kasihan dengan Ibrahim, lalu memberikan ya izin boleh dia mengambil istri yang lain ya. Maka diambillah Siti Hajar sebagai istrinya yang awalnya dianggap sebagai budak ya, atau selirnya Nabi Ibrahim, hadiah dari raja yang ada di Mesir. Nah, akhirnya setelah beristri dengan Siti Hajar, Allah memberikan karunia seorang anak ya. Namun disinilah ya ada kecemasan sedikit ya dari Siti Sarah. Maka akhirnya Sarah agak marah kepada ya Hajar. Akhirnya Hajar lari ya dari Nabi Ibrahim, dari keluarga. Tapi malaikat menemuinya, menjumpainya untuk kembali ke pangkuan Nabi Ibrahim, dan akhirnya ya kembali ya. Dan setelah kembali ya, untuk tidak terjadi percekcokan di antara dua istri ini, maka Siti Hajar dibawa ke Mekah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Di Mekah maka berdialog Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, tapi tidak lama ya. Jadi ujian bertubi-tubi ya. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintah untuk menikahkan Hajar dan anaknya di Mekah ya. Dalam surat Ibrahim disebutkan Robbini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram ya. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada sama sekali penduduk. Bayangkan, cuma bertiga saat itu dia. Ibrahim, Hajar, Ismail. Ditinggal oleh Ibrahim, tinggal Siti Hajar dengan Ismail anaknya. Bayangkan ya, saat itu tidak ada sama sekali orang. Ya, tapi ya tentunya Siti Hajar yang kokoh, yang tegar ya, yang tabah ketika ditanya apakah ini perintah Allah engkau meninggalkan kami,
iya ini apa, walaupun tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim karena dia ketika meninggalkan dipanggil tidak menoleh, sampai panggilan ketiga Nabi Ibrahim tidak menjawab, lalu disambut oleh Siti Hajar dan mengatakan, apakah ini perintah Allah? Iya, ya. Tidak dijawab, tapi diyakin kalau ini perintah Allah, maka ya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya. Pergilah sana, ikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar ya untuk menjumpai Siti Saroh di tempat lain. Ini ujian tentunya berat ya, meninggalkan anak ya, meninggalkan istri di tempat yang tidak ada sama sekali penduduk orang di situ. Nah, terus akhirnya ya berjalanlah ya Nabi Ibrahim mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Siti Sarah, dan akhirnya Siti Sarah juga mendapatkan karunia seorang anak, yaitu dinamakan dengan Ishak. Ya. Nah tentunya di sini akhirnya ujian lagi ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya, kepada Nabi Ibrahim dengan ya sekembalinya Nabi Ibrahim ke pangkuan Siti Hajar atau ke Mekah ya, ujian ketika Nabi Ismail sudah menjadi besar ya, ada perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya tentunya ini bagian daripada ujian yang besar lagi ya. Ya, ini bagian daripada juga permintaan Allah kepada Ibrahim untuk menunaikan janjinya yang dahulu ya. Ya kalau dikatakan Ibrahim termasuk orang yang kaya. Orang kaya tapi dermawan. Gembalanya begitu banyak ya tentu karena belum ada orang ya. Jadi banyak sekali ya. Artinya dia memang punya kekayaan besar ketika dia mensedekahkan gembalanya ya. Lalu dipujilah oleh ya umat atau juga bahkan malaikat memuji kedermawanan Nabi Ibrahim. Yang saat itu sebenarnya belum punya anak ya. Ketika dipuji jangankan orang, jangankan harta. Anak pun kalau misalkan harus saya korbankan. Ya. Akhirnya ketika Nabi Ismail hadir di tengah Nabi Ibrahim, maka dimintalah ya janji itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang aku perintahkan engkau korbankan anakmu wahai Ibrahim untuk memenuhi janjimu. Ya. Ya, bermimpi beliau ya menyembelih anaknya. Akhirnya ya dilakukanlah ujian yang besar pula ya. Dan akhirnya banyak sekali ujian-ujian yang memang tentu kalau diceritakan begitu panjang ya terkait dengan ini. Namun kita kembali kepada di mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai ujian-ujiannya ya. Ibrahim kecil, Ibrahim muda, Ibrahim dewasa, Ibrahim sebagai orang tua, sebagai suami, Ibrahim sebagai nabi, begitu banyak ujian-ujiannya yang kelak setelah akhirnya berhasil ya menuntaskan ujian itu, maka Nabi Ibrahim ya alaihissalam mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya dalam menjalani ujiannya ini? Wa idzitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, maka ya Allah mengatakan di situ fa atammahunna ya. Fa atammahunna, maka menuntaskan semuanya Nabi Ibrahim akan ujian-ujian itu. Nah, dari kata fa atammahunna ini ada 3 kata sebenarnya yang bisa kita ambil ya dari huruf-huruf ini ya menjadi 3 rangkaian. Pertama huruf fa ya. Huruf fa itu artinya pelaksanaan yang cepat ya, respon cepat ya. Kalau sekarang ada namanya aksi cepat tanggap gitu kan ya. Ini bagian daripada memang juga pelaksanaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan respon yang cepat ya. Istijabah fauriyah ya. Bagaimana responnya cepat oleh Nabi Ibrahim terhadap ujian-ujian yang Allah perintahkan atau yang Allah tetapkan kepada dia. Ya tentunya setelah beliau mendapatkan risalah ya, atau juga ketika beliau menjalankan dakwahnya, responnya cepat ya. Yang pertama tadi ya ketika disuruh untuk menyembelih. Yang kedua ketika disuruh membangun Ka'bah. Ya. Akhirnya kan setelah berhasil Nabi Ibrahim ya menjalankan amanahnya atau tugasnya, ujiannya menyembelih tapi diselamatkan oleh Allah, diganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Lalu akhirnya diperintahkan ya oleh Allah untuk membangun Ka'bah ya. Nah itu dilakukan dengan cepat
oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Fa itu artinya sur'atu al-istijabah atau istijabah fauriyah, respon yang cepat ketika ada perintah. Ya. Beda dengan summa ya atau dengan wa ya. Kalau wa itu artinya ada jeda sedikit. Kalau summa apalagi saufa ya, itu jedanya panjang ya. Tapi dengan kalimat fa itu untuk menunjukkan fauriyah, segera. Lalu yang kedua atamma ya, fa atama itu dilakukan dengan walaupun dengan cepat tapi profesional ya, dengan sempurna ya. Ya. Tidak sembarangan ya. Kadang ada orang cepat tapi sembarangan ya. Kadang cepat tapi tidak profesional. Nah, ini Nabi Ibrahim lakukan dengan profesional, dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah cepat dan sempurna. Subhanallah ya. Ini adalah perintah yang tidak main-main dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya. Nah, yang ketiga adalah hunna. Hunna itu dilakukan dengan keseluruhan ya. Tidak dipilih-pilih, ini yang gampang, ini yang enak, ini nggak sulit ya. Dilakukan enggak. Mana yang perintah Allah, lakukan semuanya. Mau yang sulit, mau yang gampang, mau yang berat, mau yang ringan, semua dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Hunna, keseluruhan. Ya. Jadi fa'atan mahunna ini menunjukkan 3 rangkaian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam menyambut dan merespon ujian-ujian Allah Subhanahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karenanya dengan ini maka Allah katakan ya, inni ja'iluka linnasi imama. Ya. Setelah Nabi Ibrahim menjalankan tugasnya dengan baik, ujiannya dengan baik, maka Allah mengapresiasi, aku jadikan kamu sebagai pemimpin. Aku menjadikan kamu sebagai teladan. Makanya ya kita meneladani kisah Nabi Ibrahim ini dengan baik ya. Bahkan keteladanan beliau sangat besar. Ya, tentunya pujian dulu kita lihat ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim. Pertama apa? Nabi Ibrahim dijadikan sebagai Abul Anbiya. Ya, sebelumnya juga ya, yang lebih tinggi adalah Nabi Ibrahim dijadikan sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ya nabi yang diangkat sebagai kekasih Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu pula Nabi Ibrahim diangkat sebagai atau dijadikan sebagai Abul Anbiya, ya. Bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari 2 anak ini kedua-duanya nabi. Ya kan? Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Walaupun Nabi Ismail ya setelahnya tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dari Nabi Ishak setelah itu ada Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub Nabi Yusuf. Ya. Terus setelah itu ada juga nabi-nabi ya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini kan Abul Anbiya ya, bahwa beliau memang ya bapaknya para nabi. Selain itu pula bahwa Nabi Ibrahim sebagai bapaknya ya syariat ya penegakan syariat ya, termasuk yang dilaksanakan ya hari-hari ini ya, yaitu ibadah haji. Ibadah haji merupakan juga syariat yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya. Ka'bah itu yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim yang sebelumnya pernah dibangun oleh ya, malaikat dan juga oleh yang lain ya. Jadi itu bagian daripada pujian Allah Subhanahu kepada Nabi Ibrahim. Selain itu pula Nabi Ibrahim juga dijuluki dengan salah satu dari ulul azmi. Jadi 25 nabi itu ada 5 nabi yang diangkat sebagai ulul azmi. Orang atau nabi yang memiliki ujian yang berat ya. Ulul azmi itu ada 5, ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. 5 nabi inilah yang disebut dengan ulul azmi ya. Ulul azmi yang 5 ya. Sekali lagi saya ulang, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah imaman ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengapresiasi, memuji dan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, pemimpin ya. Pemimpin seluruh umat. Makanya sebenarnya agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, semuanya satu sebenarnya sumbernya, Nabi Ibrahim gitu kan. Makanya sangat heran kita kepada mereka-mereka yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim, tapi mereka mencela agama lain ya.
terutama Nabi Muhammad dan juga agama Islam. Pada satu itu kan, satu bapak kita nih, ya. Ya, satu sumber yaitu Nabi Ibrahim. Mereka tahu itu Ibrahim, ya, yang mereka namakan Abraham itu kan. Ya, nama Ibrahim juga sebenarnya ada maknanya ya. Ibrahim itu artinya Abur Rahim, ya. Ya, jadi bapak yang penyayang, ya. Ya, atau juga Ibrahim itu diartikan dengan bapaknya kaum besar. Artinya memang ya Nabi Ibrahim ini adalah sumber utama ya, dari sekian banyak ya ajaran, ya. Walaupun sebenarnya ya asalnya satu, yaitu Hanifan Muslimah. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang mulia, sosok yang murni, ya, sosok yang hanif dan muslim. Ya, sebenarnya muslim, ya. Tapi akhirnya ya ada yang menjadikan sebagai nabi, ya, dan agamanya adalah Yahudi atau agama Nasrani. Walaupun sebenarnya sama, sebenarnya ya begitu seharusnya kita sama-sama mengakui dan juga sama ya menghormati ya dari sekian banyak nabi yang sumbernya sama katanya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketika Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya, apakah nanti nabi atau saya ini pemimpin dan anak-anak saya menjadi pemimpin, ya? Qala wa min dzurriyyati, termasuk keluargaku ya Allah, ya. Maka Allah menjawab, ya, termasuk kecuali orang-orang yang zalim, ya. Qala la yanalu ahdi zalimin, ya. Maka Allah berfirman, Allah akan berikan kepemimpinan, meneruskan kepemimpinan engkau wahai Ibrahim, tapi yang taat, yang patuh, yang senantiasa menjaga syariat, kecuali yang zalim, ya. Yang zalim tidak akan diberikan, yang aniaya tidak akan diberikan. Nah, karenanya wajar ya kalau dilihat dari rangkaian kan awalnya memang kalau kita perhatikan dan sudah saya jelaskan dulu ya, bahwa Allah Subhanahu memberikan kesempatan kepada keluarga Nabi Ibrahim dari jalur yang kedua ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus Nabi Yusuf, terus ke bawahnya itu kan para nabi untuk menjalankan syariat, risalah. Tapi sayang di antara mereka ya, setelah Nabi diutus kepada mereka banyak yang melanggar, bahkan sampai ada yang mereka berusaha untuk membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Pada mereka dianggap sebagai Bani Israel, tapi akhirnya Allah SWT lepas itu. La yanalu ahdi zalimin, gak akan dapat ini semua ini. Maka Allah pindahkan ke bagian yang kedua, yaitu Nabi Ismail, walaupun keturunannya tidak ada nabi kecuali akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya sampai sekarang ya amanah ya khilafah itu seharusnya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan keturunannya atau juga umatnya. Tapi sekali lagi juga selain perjalanan ini ada juga yang zalim juga dari kalangan umat Islam. Maka Allah tidak berikan, ya. Allah tidak berikan itu, ya. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada yang taat, yang patuh. La yanalu ahdi zalim, orang yang zalim tidak akan diberikan amanah, tidak akan diberikan ya untuk menjadi pemimpin atau juga menjadi orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim memang memiliki keteladanan yang sangat besar, dan di anak keteladanan beliau juga doa-doa beliau selalu terkabul. Ya. Bahkan ada 3 doa ya, yang ini bukan sekedar doa untuk dirinya, tapi juga untuk umat setelahnya. Bahkan yang pertama Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keluarga keturunan yang soleh-soleh. Nah, akhirnya terkabul itu kan. Terkabullah doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya, maka keturunannya menjadi orang-orang yang soleh. Yang kedua, ya, Nabi Ibrahim juga berdoa, ya, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya, jadikanlah aku ya orang-orang ya senantiasa mendirikan sholat dan termasuk keturunanku. Ya. Akhirnya keturunan Nabi Ibrahim juga ya setelah itu orang-orang yang senantiasa mendirikan dan menjaga ibadah sholat atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih ini lagi adalah yang ketiga, di mana nanti akan kita bahas juga sebenarnya pada ayat selanjutnya nanti, yaitu doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ya, atau min anfusihim ya, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah mereka nanti ya seorang rasul
yang menjalankan 3 misi. Yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu, mensucikan jiwa mereka, mengajar kitab dan sunnah, ya kitab dan hikmah, ya. Ya, karena sungguhnya engkau adalah maha bijaksana dan juga maha perkasa, ya. Ini juga dikabulkan dengan diutusnya para nabi setelahnya, ya. Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf, setelah itu nabi-nabi yang lain, dan juga dari Nabi Ismail juga seorang nabi yang menjadi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, atau juga yang ditentukan juga dengan ayat yang terakhir ini yang saya bacakan doanya ini adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Allah kabulkan sekian lama, setelah itu datanglah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah ini ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ayat ini sangat jelas tentang karakter Nabi Ibrahim yang bisa dijadikan keteladanan untuk menjadi teladan kita semua. Apakah kita seorang pemuda, seorang anak, ya, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, atau juga seorang ya ayah, ya, dan juga seorang ya juru dakwah, ya, menyampaikan risalah, kita melakukan atau kita meneladani bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ijrohnya. In uridu ilal islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Terima kasih atas ya kehadirannya, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.